Selain itu, sesuai permintaan saya kemarin kawan-kawan tuh ya, alhamdulillah indah sekali kawan-kawan lampu-lampu ini. Ini bukannya cakep banget. Ini mah buat lebaran. Kebetulan hujan juga kawan-kawan, jadi mari kita. Ya cepengan. Oke, hati-hati. Hati-hati di jalan. Saya bilang juga berat banget. Ya tunggu motornya mau dimundurin atau gimana? Ya tunggu Kang Asep turun. Alah, lain tegak tahan. Jadi ini jenis karpetnya sama dengan yang kemarin di Pasir Koko ya. Ya. Sok. Ya saya pegangin motornya. Ya. Set. Oke, ikat. Berat kan? Keopatan bayangkan tuh. Pak Kandus oke ikat balerem tuh. Saya bilang berat. Ya. Dasar. Oke, ya. Bon asa berat sabelah, Pak Bon. Ya, coba di itu dulu. Di apa namanya ya? Nah, diatur yang benar supaya selamat sampai sana. Diikat Pak Obon, diikat ya. Oke. Asik. Ini. Hati-hati Pak Obon ya, aduh. Aduh ya Allah. Makanya medannya lumayan berat. Standar itu standar lagi awis hareueur. Tok Kang Asep. Oh, itu dikaitkan karena itu tah. Hai, mantap. Oke Pak Bon, hati-hati. Motornya sih sudah lengkap dengan rantai. Waduh, awas. Bismillahirrahmanirrahim. Kare Pak Bon yo. Duh, aing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Pak Obon ya tikungan berat banget di sini nih. Jadi Pak Obon. Alhamdulillah ya Allah. Langsung ke masjid. Ya Pak Haji. Ya langsung ke masjid. Oke terus. Alhamdulillah ya, tunggu dulu. Kita rame-rame. Standarkan biar motor aman. Ya. Awas. Ya. Gubrageun ka dia baik, ka dia ulah jangan ke dalam. Oke, ya alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Pak Bon. Terima kasih banyak Pak Bon. Ya, sudah membawa karpet ke masjid. Nih Pak Bon. Ya, terima kasih ya. Oke. Langsung kita unboxing rame-rame. Aman ya? Ya, ini kan double plastiknya. Alhamdulillah sampai plastik dalam aja tidak ada basah. Kang Asep, maaf. Ini mendingan ditutup aja nih jendela, takut tak itu tutupkan jendela. Nah, ya. Oke, jendela udah diberes dipasang oleh Kang Aji kita yang ganteng kalem tuh kawan-kawan. Ya langsung bongkar lagi itunya. Bongkar lagi. Wih, Kang Aji perkasa juga Kang Aji. Mantap. Gubrak. Nah, sebelum itu dibongkar, mending kita beresin dulu yang bagian dalam. Itu dipinggirkan dulu ya. Nah, itunya diberesin dulu.
Ya dikeluarin dulu semuanya biar ini dibersihkan dulu. Sapu ya, situ boleh. Ya. Awas nabrak ini, awas nabrak tiang ini nih. Nabrak tiang gordeng. Belum dipotong ini? Iya belum. Sekarang kita potong, kita pasin dulu. Ya. Ini semua pilihan Pak Ustadz di sini. Ya, warna merah. Termasuk gordeng juga merah. So, udah yang ini dimajuin Kang Haji boleh? Yang ini Kang Haji majuin ke depan. Ya, majuin. Nah, kan? Oke. 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 Berat ya. Masang begini teh ampun, teuing kumaha dimarukan. Sukut ogenya pesona wasji. Ya, sekarang sudah makin enteng ya karena sudah dipasang sebagian. Oke. Salah Pak Ustadz. Nah, ya begitu. Terus Mau bisa dikit. Oke, ini untuk pemotongan karpet imam ya. Oke, ini untuk imam. Tolong ini diangkat dulu, bantu angkat Pak Ustadznya. Awas, hati-hati. Kebalik. Ya, pinter. Dah, sok, taruh situ. Dah. Mau bagaimana Pak Ustadz? Mau begitu apa mau rapat sini? Maaf sayang, maaf. Oh, rapat gitu ya. Oke, dah. Dah ya, mantep. Ada itu sedikit, lebih sedikit ya, gak apa-apa lah. Nanti ya itu mejanya silakan kembali ke sini. Iya belum. Nah. Oke. Tata, belum Itu dia. Oke, udah ya. Oke, sip lah. Oke ya. Sekarang kita mau pasang jam dinding. Ini ada 2 jam dinding. Satu untuk di kobong, satu untuk di musola. Ya, jadi ada 2 nih. Ini saya berikan juga meja ini Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz nanti kalau ngajar enak lah. Ya, silakan dipasang. Oke kawan-kawan, awalnya mau memasang jam dinding di depan sini awalnya ya, tapi ternyata kalau di depan imam di sini itu banyak gak kelihatan dari samping-samping yang sebelah sini nih. Samping sebelah sini nggak kelihatan. Nah kalau di sini jadinya netral. Baiklah kawan-kawan petualangan alam desaku, instalasi karpet, jam dinding dan lainnya sudah selesai. Mari kita review pembangunan musola di Kampung Cibening 2 yang disponsori oleh Bapak Gani di Melbourne, Australia. Ada Ci Imah di Singapura, ada Bapak Bayu Andika di Jakarta, dan juga donatur-donatur lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ini semua menjadi ladang pahala untuk kita semua ya, dan mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan, sehat, panjang umur, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan, mari kita review pembangunan musola ini. Kita akan mulai dari musola dulu kawan-kawan ya. Nah, untuk pemasangan kusen aluminium ini sudah selesai kawan-kawan, dan itu kontraktornya Kang Aji. Sengaja Kang Aji saya bawa dari Cianjur kawan-kawan untuk melakukan pengecekan. Nah ya, takutnya nanti ada komplain atau ada apa-apa kan. Kalau ada orangnya saya gampang komplain kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan ya, jadi ini semua terbuat dari aluminium kawan-kawan. Mari kita lihat. Nah ini ya, aluminiumnya kita gunakan Alexindo
3 inci ini, karena kalau yang 4 inci terlalu lebar katanya, maka kita gunakan yang 3 inci kawan-kawan ya. Ini bisa tutup buka tuh, udah pasti ya tuh kawan-kawan, bisa seperti ini ya. Jadi semua jendela pemasangannya sudah selesai kawan-kawan, termasuk ke sebelah sini, alhamdulillah ya. Dan ini semua kusen-kusen jendela ini adalah dari aluminium. Dan untuk bagian atasnya juga kawan-kawan, ini kalau di kita disebutnya open lid ya, mungkin angin-angin atau apa. Ini kita tutup rapat kawan-kawan ya, tidak diberikan angin-angin sedikit pun. Dikarenakan ini kan biasanya dekat sawah kawan-kawan. Kalau musim laron, banyak sekali laron masuk, jangkrik, kungkang, bolokotono dan hewan-hewan lainnya kawan-kawan ya, serangga-serangga sawah yang mudah sekali masuk ke dalam ruangan. Nah, dan itu mengakibatkan ruangan menjadi kotor akibat banyaknya serangga, dan juga kalau sedang banyak-banyaknya hewan-hewan tersebut itu cukup mengganggu juga kawan-kawan. Apalagi kalau sudah bicara laron. Ya, jadi itu sengaja kami tutup kawan-kawan rapat ya. Nah, kalau misalnya butuh udara, nah ini kan bisa dibuka lebar-lebar kawan-kawannya. Ini sangat terbuka lebar. Ya, lebar sekali kawan-kawan. Jadi posisi musola tetap adem kawan-kawan ya, tanpa harus takut dengan serangga-serangga masuk ke dalam musola tersebut kawan-kawan. Nah, inilah kawan-kawan jendelanya sengaja saya bikin besar begini ya, tujuannya juga untuk penerangan kawan-kawan. Nah, jadi hemat energi juga kawan-kawan ya, kalau misalnya penerangan cukup masuk ke dalam musola tersebut. Dan mari kita lihat untuk tempat wudhunya ya. Kemarin masih dalam pemasangan keramik daripada tempat wudhu dan juga toilet. Nah, untuk bagian luar sendiri kawan-kawan, sepanjang jalur ini nih, sengaja saya berikan ini karpet atau mungkin ini end trap ya, sebagian orang bilangnya end trap. Nah, ini fungsinya kawan-kawan, karena kadang-kadang anak-anak ya main air atau apa gitu ya, yang mengakibatkan di sini banyak sekali air, sehingga itu akan membuat bahaya untuk anak-anak, yaitu jadinya terjadinya licin kawan-kawan. Nah, kalau misalnya menggunakan karpet ini, insya Allah ini tidak akan licin kawan-kawan. Kadang-kadang saya melihat anak-anak jalan setelah ngambil wudhu di sini, mereka jalan itu apa ya, agak sedikit ketakutan gitu loh, karena takut jatuh. Nah, dengan karpet end trap ini, nah ini insya Allah kawan-kawan, ini kekhawatiran untuk terjadi jatuh akibat licin itu sangat minim sekali tuh. Cukup panjang kawan-kawan sampai dengan ke depan sebelah sini ya. Nah ya, nah nanti setelah itu kawan-kawan, sebelum masuk musola kita juga sudah sediakan karpet bagian luar, bukan karpet, mohon maaf, keset bagian luar. Nanti masuk lagi ke dalam, ada lagi satu lagi di dalam kawan-kawan. Jadi ini saringan utama, di dalam ada lagi sebelum kaki bener-bener menginjakan karpet. Mari sekarang kita lihat hasil akhir daripada pembangunan untuk tempat wudhu. Oke ya, tempat wudhu ini sudah selesai kawan-kawan, dan bagian atas juga diberikan keramik seperti ini. Alhamdulillah, ini jadi cukup rapi. Ini pilihannya Pak Ustadz nih ya, keramiknya saya bilang Pak Ustadz aja yang pilih, silakan sukanya yang mana. Akhirnya ini pilihannya Pak Ustadz. Dan mari kita lihat kawan-kawan untuk ke dalam toiletnya juga ya. Nah, ini toiletnya, kalau kemarin masih belum selesai pemasangannya, sekarang mari kita lihat kawan-kawan. Nah ya, toiletnya bersih, pemasangan keramik juga seputaran daripada dinding ini sudah selesai kawan-kawan. Sekarang kita akan coba airnya ada tidak nih, airnya. Wah, airnya ya besar sekali kawan-kawan, airnya besar sekali nih. Nah kawan-kawan, tidak lupa juga ada cup stop di sebelah sini, dan tadi di tempat wudhu juga ada cup stop ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau pipis atau apa, bisa ditanggalkan sarung atau pecinya atau pakaiannya di dalam cup stop itu. Begitu juga di tempat wudhu ini kawan-kawan. Nah, tempat wudhu juga ya, barangkali mau menanggalkan peci atau baju koko kadang-kadang gitu ya, bisa ditanggalkan di sini kawan-kawan. Nah ya, peci juga bisa disimpan di sebelah sana kawan-kawan pada saat akan ambil wudhu di area wudhu ini ya. Jadi kita sudah bikin tempat wudhu ini senyaman mungkin gitu lah ya, termasuk dengan toiletnya.
Model kapstok yang kelihatannya hal-hal sepele, namun apabila masuk ke dalam kamar mandi nggak ada kapstok, aduh ampun deh kawan-kawan ya, soak banget deh. Belum tahu mereka nyamannya bagaimana kalau di kamar mandi nggak ada kapstok. Tapi kalau ada kapstok betul-betul sangat nyaman ya, dan area wudhu ini terbuka sangat lebar sekali kawan-kawan ya, sehingga insya Allah di area wudhu ini tidak akan pengap. Dari sini ada udara, dari sana ada udara. Terus kamar mandinya juga kita kasih ventilasi kawan-kawan. Insya Allah ya tidak akan pengap dan tidak akan berbau. Untuk pengairan tak diragukan kawan-kawan. Sudah Pak Ustadz mengalaminya dari musim ke musim. Kalau kemarau air ini tidak pernah surut atau tidak pernah kering. Sehingga kalau masalah air untuk kemakmuran masjid ini sudah tak diragukan lagi kawan-kawan. Nah kawan-kawan, kemarin waktu terakhir kali saya minta ini pasang kanopi yang kurang lebih 1 meter, sehingga sekarang jatuhnya air sudah tidak mengenai daripada teras ini kawan-kawan, sudah jauh ke sebelah sana. Namun kalau misalnya tampias karena angin ya pasti tetap ada tampias kawan-kawan ya. Dan sekarang mari kita masuk ke area musolanya kawan-kawan. Untuk pintunya sendiri yang ini sliding kawan-kawan seperti ini. Mohon maaf ya, nah kan ditarik begini ya, sliding. Jadi ini untuk menghemat. Namun yang kemarin di Pasir Kopo katanya nggak mau Kang, masyarakat di sini pengen yang buka tutup aja, yang swing boleh, saya bilang seperti itu ya, sah-sah aja. Nah ini kawan-kawan yang saya maksud tadi, ada karpet di luar, ada keset di luar dan juga ada keset di bagian dalam ini kawan-kawan ya. Assalamualaikum. Nah ini dia kawan-kawan ya, bagian dalam daripada musola di Kampung Cimling 2. Ini lampu-lampunya sudah menyala semuanya kawan-kawan tuh, Masya Allah ya. Alhamdulillah indah sekali kawan-kawan lampu-lampu ini. Dan ini sudah saya pasang juga, ini lampu emergensi, sebelah sana lampu emergensi, lalu di kobong juga ada lampu emergensi, di bagian tempat wudhu juga lampu emergensi. Jadi pada saat ada mati lampu ya ini tetap bisa menyala kawan-kawan ya. Dan di sebelah kanan daripada musola ini kawan-kawan, nah ini nih, ini ada rak untuk menyimpan Al-Quran, kitab, sajadah, sarung dan lainnya kawan-kawan tuh seperti ini ya. Ini sudah saya bawa minggu lalu kawan-kawan ya, dan disimpan di sebelah sini. Jadi tempat yang tidak begitu luas ini dengan adanya lemari seperti ini akan tertata lebih rapi. Jadi anak-anak tidak sembarangan menyimpan. Dan ini sangat pas banget kawan-kawan tempatnya ya. Jadi entahlah, padahal ini kita beli nggak ngukur-ngukur gitu, pas banget aja gitu. Di sini pintunya nggak kena, mau buka jendela mudah. Di situ juga ada stop kontak, masih leluasa kalau mau colok-colok stop kontak. Jadi pas lah kawan-kawan ya. Dan anak-anak tidak sembarangan menyimpan sesuatu, tapi sudah saya sediakan tempatnya kawan-kawan. Selain itu, sesuai permintaan saya kemarin kawan-kawan tuh ya, ada penyekat untuk jamaah perempuan. Masya Allah ya, Alhamdulillah kawan-kawan, cukup luas loh ini untuk perempuan, cukup kawan-kawan ya. Dan karpet juga sampai ke lokasi untuk jamaah perempuan ya. Ini dipasang oleh Kang Aji, saya minta, dan cukup rapi pemasangannya kawan-kawan, cukup profesional Kang Aji ya. Dan mari kita lihat kawan-kawan sebentar ya, karpetnya apakah benar-benar sampai ke musolanya perempuan. Kita lihat. Nah kawan-kawan ya, Alhamdulillah nih bisa 2 sap di sini perempuan ya. Oke kawan-kawan, sekarang mari kita lihat tempatnya imam. Nah tempat imam juga sudah kita karpetin juga, dan ada sajadah khusus untuk tempat imam. Ini ada meja kawan-kawan. Nah meja ini adalah meja untuk penyimpanan amplifier, mic dan lain-lainnya kawan-kawan. Nah kan ada amplifiernya tuh di bawah ini kawan-kawan, ya amplifiernya. Nah itu ada amplifier ya, dilengkapi juga dengan mic yang untuk Pak Ustadz sambil bisa mengaji. Ini ada juga mic ini untuk adzan ataupun untuk keperluan lainnya. Jadi memang sudah saya setting musola ini kawan-kawan, dan semua kabel-kabelnya itu tertanam sampai dengan ke atas melalui jalur ini kawan-kawan nih. Ya ini sudah saya setting sehingga tidak ada kabel yang keliwir-keliwir gitu kawan-kawan, dari sebelah atas sini ke bawah keliwir-keliwir. Jelek banget. Kalau ini insya Allah rapih kawan-kawan maksud saya.
Oke kawan-kawan, sekarang kita akan coba suaranya speakernya. Nah, Pak Ustadz coba. Ya, tes, tes. Wah, Satu, dua, tes. 1, 2, 3. Tes, boleh coba, tes. Oke ya, jadi speakernya ada sebelah kanan kawan-kawan 1 dan sebelah kiri 1. Nah, sebelah ini nih sebelah kiri dan di luar. Ya, Pak Ustadz ya. Jadi di luar kenceng, di dalam juga kenceng, Pak Ustadz ya. Oke. Tes, 1, 2, 3, coba. Cek sound, cek sound, cek sound. Oke, itu tadi kawan-kawan mengenai cek sound ya. Jadi sudah bagus banget. Dan kebetulan sekali sekarang hujan di luar nih. Nah, hujan ya. Nah, tuh kawan-kawan, mantap ya hujan di luar. Ini kalau hujan kan bisa ditutup seperti begini kawan-kawan, tutup. Set, tuh kawan-kawan ya, tutup kunci. Ya, dan ini juga kita menggunakan apa namanya? Dexon. Ya, ini menggunakan Dexon punya. Pokoknya saya pingin minta yang bagus semuanya. Ya, jadi cukup kuat dan tahan lama. Kebetulan sekali hujan kawan-kawan, jadi mari kita lihat air yang jatuh dari atap gentengnya kawan-kawan. Ya, nah kalau kemarin itu persis masih kena ke ini kawan-kawan, ke ujung daripada teras ini. Kalau sekarang kelihatannya 50 cm ke sebelah sana tuh jatuhnya jauh kan kawan-kawan. Ya tapi kalau nyiprat ya tetap nyiprat kawan-kawan ke sini. Ya itu nggak bisa, sulit ini mengatasinya supaya tidak nyiprat. Kebetulan hujan juga kawan-kawan, jadi mari kita lihat kalau misalnya posisi hujan apakah para jamaah masih bisa berwudu dengan sangat leluasa kawan-kawan ya untuk mengambil wudu di sini nih tanpa harus kehujanan, karena memang area ini sudah kita tutup, sudah kita amankan kawan-kawan ya, sudah kita amankan. Jadi insya Allah meskipun hujan jamaah akan tetap bisa berwudu kawan-kawan tuh ya. Alhamdulillah, masya Allah. Dan ini ada sedikit ciprat-ciprat di sini ya, nggak masalah kok. Nah ya, ini hujan sampai ke sini karena memang ada angin kawan-kawan, dan itu juga kita sudah pakai di atas ini kawan-kawan, kita sudah pakai ini juga nih, talang air tuh ya, supaya air yang jatuh dari genteng itu tidak terlalu kenceng ke sini ya. Tapi kalau namanya tampias apalagi ada angin ya tetap masuk kawan-kawan. Tapi itu juga udah kita antisipasi kawan-kawan dengan kita tidak menggunakan tanggul di sini, sehingga air yang jatuh ke sini bisa langsung mengalir ke dalam dan akhirnya air keluar lagi kawan-kawan. Nah, sesuai dulu saya minta kepada Pak Ustadz dan para pekerja harus ada pembuangan air kawan-kawan. Nah, lihat. Pembuangan air ini sekarang benar-benar manfaat sekali kawan-kawan. Ya, pembuangan air. Jadi air ini langsung ngebuang ke sawah kawan-kawan. Dan yang untuk di bagian sebelah sana itu ada juga kawan-kawan ya, itu turun ke sana. Ada 2 pembuangan lagi di sana kawan-kawan. Jadi air langsung turun ke sawah, dan ini mungkin ada mengendang sedikit ya, nanti juga kalau pada saat hujan sudah berhenti ini akan menyerap karena kita menggunakan paving block kawan-kawan. Nah, jadi semuanya sudah kita perhitungkan kawan-kawan ya, sebelum pembangunan. Jadi kita perhitungkan matang-matang, kalau hujan bagaimana, kalau segala macam kita perhitungkan. Ayo adek sini, ayo mau kemana, mau sholat, ayo awas licin. Ya. Baiklah kawan-kawan, sekarang mari kita lihat kobong anak-anak ya, yang sudah kita pasang karpet, jam dinding, keset dan sebagainya kawan-kawan ya. Nih akhirnya kawan-kawan, kalau kemarin di sini kan belum ada apa-apa nih, sekarang kita bikinkan di sini pas lah untuk dapur-dapur Pak Ustadz atau apa ya. Jadi sekalian aja kawan-kawan ya. Itu juga untuk memberikan penghormatan kepada Pak Ustadz yang hidupnya mendedikasikan di jalan Allah ya, yaitu mengajar anak-anak mengaji. Nah ini kawan-kawan, ini juga dipasang jendela dengan menggunakan kusen aluminium. Ini kusen aluminium kawan-kawan nih ya, kontraktornya masih sama Kang Haji. Nah ya, jadi ini bisa buka tutup kawan-kawan. Semua jendela baik musola ataupun kobong anak-anak, jendelanya semuanya bisa buka tutup kawan-kawan ya, dan terbuat dari aluminium Alexindo kawan-kawan. Sekarang mari kita masuk ke bagian dalam daripada kobong ini. Assalamualaikum, masya Allah, alhamdulillah. Ya, nah ini juga ada jam dinding kawan-kawan tuh, biar anak-anak gak
nggak kesiangan sholat subuh ataupun anak-anak bisa mengukur waktu dengan melihat jam dinding ini, kita nyalakan lampunya, breng. Lampunya sudah menyala kawan-kawan. Dan ini juga kita gunakan lampu emergensi. Jadi pada saat mati lampu ini akan tetap menyala untuk beberapa saat kawan-kawan. Alhamdulillah ya. Dan ini adalah kobong anak-anak kawan-kawan ya, dilengkapi dengan karpet untuk tidur. Nah, ini dia kobong. Betah banget lah anak-anak sekarang mah kawan-kawan, beda banget dengan kemarin dan tidak mengganggu Pak Ustadz. Di sini juga ada jendela kawan-kawan nih. Jendela ini juga bisa buka tutup kawan-kawan. Dan dipasang juga gordeng yang cantik banget. Warnanya merah, ini pilihan Pak Ustadz, katanya saya pengen warna merah, termasuk dengan gordeng penyekat untuk jamaah perempuan dan laki-laki. Itu juga pilihan Pak Ustadz ya, termasuk juga dengan warna karpet, katanya pingin yang merah Kang, boleh, saya bilang gitu loh. Nah kawan-kawan ya, jadi sekarang ini kobong udah ready nih ya, udah siap anak-anak di sini ya. Bahkan ini juga bisa digunakan tempat untuk mengaji atau sekolah agama kawan-kawan. Alhamdulillah. Kawan-kawan petualangan alam desaku, dalam pembelian karpet ini kualitasnya sama dengan kualitas yang di Masjid Pasir Kopo. Ya, jadi ini kualitas premium Pak Ustadz nih. Ya, dan mungkin saya minta anak-anak hati-hati kebersihannya Pak Ustadz dijaga. Ya, dan kelihatannya nih kawan-kawan, kalau ini disapu nih agak sulit. Jadi kelihatannya butuh vacuum cleaner. Termasuk juga yang di Pasir Kopo. Jadi mungkin nanti insya Allah saya akan coba carikan vakum yang cocok untuk karpet ini Pak Ustadz ya. Termasuk yang di Pasir Kopo kawan-kawan. Karena ini sama persis, ini premium punya. Bahannya ini tebal dan lembut Pak Ustadz. Jadi anak-anak kalau ngaji ya nggak capek lah, nggak bikin cepat panas juga ke pantat gitu loh. Jadi ya enak lah ya. Oke, dan warna merah ini semuanya ini adalah pilihan Pak Ustadz juga ya, Pak Ustadz ya, nggak apa-apa, bagus Pak Ustadz ngejreng begini ya, jadi bikin semangat ke anak-anak. Sekali lagi rebu nuhun laksa ketika bingahan untuk seluruh donatur petualangan alam desaku. Mudah-mudahan ini semua menjadi ladang pahala untuk kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk kedepannya Pak Ustadz, kita akan segera menentukan tanggal untuk selamatan kawan-kawan. Dan mungkin kebetulan nanti Cimah akan berkunjung ke sini kawan-kawan ya, ke Wah Acip terutama. Mungkin nanti kita sekalian dijadwalkan selamatan dengan kehadiran Cimah ya, karena kebetulan beliau sedang berkunjung ke sini ya. Mungkin kalau Pak Gani dari Melbourne kan cukup jauh, atau mungkin Bapak Bayu Andika dengan segala kesibukannya, atau donatur-donatur yang lainnya dengan segala kesibukannya tidak bisa hadir. Jadi untuk itu mungkin deh kebetulan ada Cimah yang sedang berkunjung ke daerah sini, jadi mungkin nanti kita akan wakilkan kepada beliau kawan-kawan. Mungkin itu aja Pak Ustadz, nanti saya akan calling ke Pak Ustadz mengenai pelaksanaan untuk selamatan dan serah terima masjid ini Pak Ustadz ya. Kawan-kawan petualangan alam desaku, saya sudah melakukan pengecekan secara menyeluruh musola dan kobong daripada pemasakan kusen aluminium, dan kebetulan untuk kontraktornya sendiri adalah Kang Aji Sikan Tengkalem. Kang Aji, setelah tadi saya cek-cek sedikit mengenai pemasangan kusen aluminium ini, ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik ya. Nanti mungkin tinggal pelaksanaan pembayaran pelunasan aja ya. Siap. Kang Aji ya. Siap. Dan kebetulan sekali Kang Aji ini tinggalnya di Cianjur ya, dan kebetulan beliau sedang tidak ada job. Ya saya telepon kemarin, Kang, saya bilang saya mau main ke Cibening, mau ikut enggak? Oh katanya boleh lah, sekalian kita ngecek hasil pekerjaan saya. Wah ini saya bilang gentleman luar biasa nih Kang Haji. Oke Kang Haji ya, jadi alhamdulillah Kang Haji ini pemasangannya sangat rapi ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu semuanya nanti yang sedang membuat rumah, mau pasang kusen aluminium, pintu aluminium, boleh menghubungi Kang Aji. Siap. Nomor WA-nya boleh dikasih tahu nggak Kang Aji? Nanti boleh ke Kang Jerry aja. Oh gitu ya, atau boleh saya catat di sini? Boleh. WA-nya. Siap. Barangkali nanti ada yang menghubungi Kang Aji, karena dari sisi harga Kang Aji ini sangat masuk sekali. Dan juga Kang Aji ini kawan-kawan adalah yang mengerjakan kusen aluminium di
Masjid Al Mubarakah Cianjur, betul? Ya, dulu ya itu Kang Aji juga. Kang Aji adalah orang yang paling masuk memberikan penawaran kepada saya. Jadi waktu itu Kang saya tenderin kepada 3 orang. Dan ternyata masuk harganya Kang Aji dan pemasangannya juga oke. Oke, terima kasih Kang Aji ya. Sukses selalu untuk Kang Aji. Sekarang kita akan bagi-bagi baju dari Zafirah Collection. Ya, kebetulan tadi masih muat di kendaraan saya kawan-kawan karena memang tidak bawa sound system. Berbeda kemarin pada saat ke Pasir Kopo saya bawa sound system jadi nggak masuk. Sebagian stoknya nih saya bawa, jadi masih ada Bu ya stoknya di rumah saya. Nanti kita akan bagikan di tempat lain. Dan sekarang kita akan bagi di daerah Cibening ini ya. Karena kebetulan di sini banyak sekali nih ibu-ibu nih, ibu-ibu anak-anak ya. Mana anak-anak perempuannya, ibu-ibu? Ada? Ada ya, boleh. Dan kebetulan Zafirah Collection ini ngirimnya ini adalah khusus untuk perempuan. Mungkin saja yang laki-laki juga mungkin ada, tapi ini kebetulan yang dikirimkan kepada saya adalah khusus perempuan. Kang Asep dibuka, harus dicobain dulu Kang Asep, coba. Buka aja. Sok Bu, dibuka Bu. Dibuka aja. Dibuka, lalu dicoba ke anak-anaknya. Nah, kalau itu cocok di ibu boleh. Ya, kalau ada untuk ibu. Nah, itu buat siapa tuh? Nah, ya terima kasih banyak ini untuk Zafirah Collection ya. Mudah-mudahan usahanya makin lancar, makin sukses, makin berkah, amin. Ayo sekalian nanti buat lebaran lo bisa lo ya, buat lebaran lo. Buat taraweh boleh, buat lebaran boleh ya. 1 orang 1 biar kebagian semuanya. Kalau perempuan lecet kawan-kawan, sok dah. Ya, sok. Ya, coba buka aja. Dibuka aja, takutnya nanti nggak cocok ya. Takutnya kesempitan bukan apa-apa. Dan inilah kawan-kawan ya yang sudah dipakai oleh anak-anak daripada santri-santri di Kampung Cibening. Neng, ini sudah pas? Pas banget itu Neng, ya Allah, pas banget. Tangannya juga pas, coba lihat Neng, pas tangannya pas ya, pas banget. Ke bawahnya, coba lihat memang ke bawahnya, pas banget ya Allah Neng, pas banget ya, pas banget itu. Adek, buat lebaran boleh itu ya. Kebagian semua ini ya, alhamdulillah ya. Cantik-cantik nih dari Zafirah Collection, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Zafirah Collection. Mudah-mudahan usahanya semakin sukses ya, dan jaya-jaya selalu. Demikianlah kawan-kawan petualangan alam desaku, informasi terbaru dari masjid di Kampung Cibening 2. Terima kasih banyak untuk Bapak Gani di Melbourne, Australia, ada Ci Imah di Singapura, ada Bapak Bayu Andika, ada Mah Lubna di Dubai, dan para hamba Allah lainnya yang telah berpartisipasi dalam pembangunan masjid di Cibening 2 ini. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.